Anda kembali menyaksikan Closing Bell bersama saya Andi Shalini dalam segmen khusus Ramadan-nomics. Hari ke-8 di bulan Ramadan, sore ini kita akan pantau suasana ngabuburit di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Shania Alatas di lokasi. Shania, seperti apa suasana ngabuburit sore ini di Istiqlal? Ya, Sasa dan juga pemirsa, suasana ngabuburit sore ini di Istiqlal amat terlihat antusiasme masyarakat. Seperti nanti jurus kamera saya sekarang akan menunjukkan kepada Sasa dan juga pemirsa di rumah bagaimana sih sebetulnya suasana ngabuburit di Istiqlal. Ya, dapat terlihat bahwa memang Masjid Istiqlal pada jam 16 setengah 5 sore ini sudah dipenuhi kurang lebih puluhan hingga ratusan warga dari berbagai kota yang memang sengaja datang untuk ngabuburit di Masjid Istiqlal. Dan tadi saya memang diberikan informasi bahwa khusus sore ini akan ada nantinya pada saat setelah berbuka puasa ada akustik dari band The Massive, dan memang setiap harinya tidak hanya sore ini saja Masjid Istiqlal itu selalu dipenuhi oleh masyarakat, tidak hanya pada bulan Ramadan tapi khususnya bulan Ramadan ini lebih dipenuhi lagi oleh masyarakat karena setiap harinya di Masjid Istiqlal selalu ada kegiatan dan juga program-program yang dibuat oleh masjid untuk setiap pengunjungnya, khususnya yang hendak ngabuburit dan juga menikmati berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Dan untuk mengetahui sebetulnya setiap hari ini berapa porsi yang diberikan oleh panitia dari Masjid Istiqlal kepada masyarakat dan juga pengunjungnya, serta berapa kira-kira total dari masyarakat atau jemaah tarawih setiap malam pada bulan suci Ramadan, saya sudah bersama dengan Kepala Bagian Umum dan juga Humas Media dari Masjid Istiqlal, yakni Pak Ismail Cawidu. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak, kita hendak mengetahui ini berapa banyak sebetulnya porsi makanan atau takjil yang diberikan dari Masjid Istiqlal kepada masyarakat tiap harinya pada bulan suci Ramadan? Eh, Porsinya kita sediakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu kita siapkan 3.000 porsi. Kemudian untuk hari Jumat kita naikkan jadi 4.000 seperti hari ini. Kalau hari Sabtu dan Minggu sampai ke 5.000 porsi. Karena memang hari-hari itu berbeda jamaah yang datang, berbeda jumlahnya. 3.000 hingga 5.000 porsi cukup besar begitu ya, Pak. Lalu untuk jumlah jemaah masjid tarawih sendiri di Istiqlal tiap malam bulan suci Ramadan biasanya berapa banyak, Pak? Kami mengamati ketika malam pertama itu betul-betul ya kita melihat antusiasme jamaah yang mungkin dengan 2 tahun tidak pernah datang ke sini, itu mereka kangen rindu, itu bisa sampai 100.000 ya di malam pertama itu. Kemudian 100.000 sampai 120.000 ya. Kemudian pada malam-malam berikutnya itu mulai sedikit berkurang, tapi tidak begitu signifikan berkurangnya. Berarti dari 100.000 hingga berkurang tapi tidak begitu banyak begitu untuk yang jemaah tarawih. Untuk rakaat tarawih sendiri biasanya di masjid berbeda-beda. Ini untuk di Istiqlal berapa, Pak? Kalau di Istiqlal memang sudah dari dulu sejak Istiqlal dibangun itu 23 rakaat. 20 rakaat plus 3 witir. Baik, apakah Bapak mengetahui biasanya pengunjung dari kota mana saja sih yang berkunjung untuk berbuka puasa di Masjid Istiqlal? Pengunjung ke Istiqlal ini dari seluruh Indonesia, ya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian itu datang ke sini untuk berbuka dan bersalat tarawih di sini, bersalat tarawih. Pak, apa yang berbeda Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya? Kan kita ketahui Ramadan tahun sebelumnya masih pandemi begitu. Apa sih yang berbeda di Ramadan tahun ini, Pak? Kalau Ramadan setahun sebelumnya kita masih terbuka tapi terbatas. Tapi Ramadan tahun ini kita buka bebas tanpa batas sehingga seluruh aktivitas itu terbuka di sini. Mulai dari pagi, siang sampai malam hari itu bebas. Ya. Baik, Pak, kita ketahui apabila bulan suci Ramadan biasanya akan ada malam Lailatul Qadar. Ini biasanya kan pengunjung masjid lebih bertambah lagi. Ini kapan kira-kira Masjid Istiqlal akan membuka malam itu, Pak? Kita setiap bulan Ramadan kita memang ada memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Kemudian yang lebih dari itu kita akan sambung pada 10 hari terakhir itu malam itikaf, di mana kita membuka pendaftaran dan kita akan menerima 400 jamaah untuk itikaf selama 10 hari dan tidak pulang. Kita siapkan di sini makan sahur, kemudian buka puasa, kita siapkan tempat untuk menginap, dan kita siapkan untuk tempat beribadah. Gratis semuanya, Pak? Semuanya gratis. Ya.
Baik, untuk shodaqoh sendiri di masjid ini, kan pasti ada setiap harinya ada orang-orang dermawan yang ikut menyumbang, begitu ya Pak. Ini ada berapa banyak sih Pak? Alhamdulillah jauh sebelum Ramadan dimulai itu sudah banyak yang menyumbang ke sini. Mereka yang menyumbang dana, mereka juga yang mengirim makanan ke sini. Kemudian pada tahun ini kita akan juga menyumbang 1.000 untuk anak yatim, itu dari sumbangan dari masyarakat juga. Jadi luar biasa animo masyarakat dan animo para dermawan ke sini. Baik Pak, untuk makanan sendiri tiap buka puasa di sini, apakah semua masyarakat pengunjung bisa menikmati makanannya atau hanya kaum-kaum tertentu seperti kaum duafa misalnya Pak? Semua pengunjung yang mau berbuka puasa di sini datang. Kadang-kadang saya melihat, Bapak dari mana? Oh, saya dari Sumatera. Bapak ke sini kebetulan dinas, saya kangen dengan Istiqlal katanya. Gitu seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Ya pemirsa, memang itulah tadi jawaban dan juga penjelasan dari Pak Ismail Cawidu selaku Kepala Umum Bagian Humas dan Media dari Istiqlal. Saya rekomendasikan kepada kalian semua pemirsa, masyarakat yang ada di rumah, khususnya yang berlokasi di Jakarta, apabila bingung untuk ngabuburit kemana, saya dapat rekomendasikan Anda untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal karena banyak sekali kegiatan yang bermanfaat setiap harinya untuk Anda. Kembali ke studio Sasa. Terima kasih atas laporannya jurnalis CNBC Indonesia Shania Alata serta juru kamera Terry Diba dan juga Fahri. Selamat bertugas kembali.